kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh tahun ajaran 2021-2022 semester 1 bersama KKGO Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ya, anak-anakku, dalam masa pandemik saat ini kita harus selalu menerapkan protokol, yaitu protokol 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Pak Rudianto. Bapak bertugas di SD Kartika 196 Kota Cirebon. Sebelum ke materi, anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita memasuki ke materi khususnya di kelas 2. Ya, materi di khusus kelas 2 ini mengenai tentang tema 2, subtema 3. Materinya gerak dasar non lokomotor, contohnya kelenturan tubuh. Nah, anak-anak, sebelum kegiatan inti, anak-anak harus disiapkan terlebih dahulu. Berupa apa saja? Ya, alat tulis, yaitu pensil, pulpen, dan buku tulis maupun jurnal ya. Ya, kalau anak-anak sudah siap alat tulisnya, sekarang Bapak akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini anak-anak ada tujuan pembelajaran yang anak-anak harus tahu ya, harus tahu ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian gerak dasar non lokomotor. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh gerak dasar non lokomotor. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak kelenturan tanpa berpindah tempat. Nah, 3 poin ini anak-anak harus mengerti ya, dan harus paham. Ya, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan pengertian gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak, materi sebelumnya anak-anak sudah tahu ya. Kalau misalkan belum tahu, di sini Bapak akan mengulas kembali ya mengenai tentang pengertian gerak dasar lokomotor. Pengertian gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat lain. Nah, itu pengertiannya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya, contoh gerak dasar lokomotor. Contohnya yang pertama itu berjalan, berlari, lompat, dan loncat. Nah, di sini ada gambar-gambarnya anak-anak, contoh gambarnya. Nah, ini poin pertama, ini seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berjalan. Dan selanjutnya itu seorang laki-laki dan seorang perempuan lagi sedang berjalan. Dan yang gambar di bawah itu seorang laki-laki sedang melakukan lompat dan loncat. Ya. Nah, itu contoh-contoh dari gerak dasar lokomotor. Nah, anak-anak sudah mengerti belum atau sudah paham belum? Kalau sudah paham, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan pengertian gerak dasar non lokomotor. Nah, anak-anak sudah paham belum? Sudah mengerti belum gerak dasar lokomotor materi sebelumnya? Ya, kalau misalkan anak-anak belum paham, di sini Bapak akan menjelaskan lagi ya materi gerak dasar non lokomotor. Nah, gerak dasar non lokomotor dapat diartikan sebagai keterampilan stabil gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali memindahkan tubuh dari tempatnya.
Jadi gerak dasar lokomotor ini gerakannya yang tidak berpindah tempat ya. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Contoh gambarnya itu seorang laki-laki sedang melakukan gerakan menekuk ya. Pertama, posisi seorang anak laki-laki itu berdiri tegak. Dan yang kedua itu posisinya badan ditekukkan atau melakukan jongkok ya ke bawah. Dan gambar yang ketiga itu kembali lagi ke posisi awal ya, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada gerak dasar manipulatif. Nah, anak-anak tahu tidak pengertian gerak dasar manipulatif? Nah, materi ini materi sebelumnya ya, yang sudah diberikan oleh guru model sebelumnya ya. Nah, kalau misalnya anak-anak belum mengerti, di sini Bapak akan mengulas kembali ya. Gerak dasar manipulatif yaitu gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat. Nah, alatnya apa saja anak-anak? Ya, alatnya berupa bola. Ya, terus raket maupun tali dan lain-lain ya. Dan nah, di sini ada contohnya, contoh gerak dasar manipulatif. Nah, contohnya ada yang tahu tidak anak-anak? Ya, kalau nah, di sini yang pertama menangkap, kedua melempar, dan terakhir itu menendang. Nah, itu contoh-contoh dari gerak dasar manipulatif. Nah, manipulatif itu alatnya berupa, nah itu ada gambarnya ya, gambar di bawahnya ya. Itu seorang anak laki-laki sedang melempar ya. Melempar itu alatnya berupa apa? Bola. Ya, benar. Itu baru yang gambar kedua itu atau gambar ketiga itu sedang melempar ya. Gambar ketiga ini sedang melempar. Melempar apa? Iya, melempar bola. Alatnya berupa bola. Oke. Dan yang terakhir, nah itu gambar seorang anak laki-laki sedang apa anak-anak? Ya, sedang bermain bola ya, atau sedang melakukan menendang bola. Nah, alatnya apa saja nak? Ya, alatnya itu berupa bola. Iya. Oke. Nah, anak-anak sudah mengerti ya materi gerak dasar manipulatif ya. Sekarang selanjutnya, nah di sini pengertian gerak dasar non lokomotor. Nah, ada yang tahu pengertian gerak dasar non lokomotor? Ya, kalau misalkan belum tahu, di sini Bapak akan mengulas kembali ya materinya. Nah, di sini materi ini yang Bapak akan terangkan ya secara detail ya. Di sini gerak dasar non lokomotor. Nah, di sini Bapak akan menerangkan tentang kelenturan tubuh ya. Nah, merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian tubuh dalam satu ruang gerak yang luas seluas mungkin ya, tanpa mengalami luka atau cedera pada bagian persendi atau otot ya. Nah, itu pengertian dari gerak dasar non lokomotor, contohnya melakukan kelenturan tubuh ya. Nah, di sini ada contoh ya, contoh gerak kelenturan tubuh. Nah, di sebelah kanan itu ada seorang perempuan yang sedang gerakan kelenturan tubuh ya. Nah, di sini ada manfaatnya ya anak-anak, manfaat kelenturan tubuh bagian pinggang. Nah, sebelum ke manfaatnya, Bapak akan memberikan caranya. Caranya itu anak-anak lakukan di rumah ya. Secara yang pertama itu anak-anak berdiri tegak. Berdiri tegak. Terus kedua kaki dibuka selebar bahu, dibuka selebar bahu. Terus kemudian tangan di atas. Sesudah kedua tangan di atas, terus lakukan badannya sekarang ke arah sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan dulu seperti ini gerakannya ya. Tep. Nah, sudah melakukannya ke arah sebelah kanan, sekarang
ke arah sebelah kiri. Nah, ke arah sebelah kiri sama ya, lakukannya seperti kayak ke arah sebelah kanan, seperti ini. Ya, nah itu cara melakukan tentang kelenturan tubuh bagian pinggang. Ya, bagian pinggang, bukan bagian lengan, tapi bagian pinggang. Nah, contoh gerakan ini ada manfaatnya anak-anak. Manfaatnya yang pertama, dapat melatih kelenturan otot pinggang. Berarti dapat melatih kelenturan otot pinggang ya. Dan yang kedua, menghindari cedera pada tubuh bagian pinggang. Jadi anak-anak melakukan itu tidak cedera ya, menghindari cedera ya dari bagian pinggang ya, tubuh pinggang. Nah, sebelum selanjutnya di sini Bapak ada tayangan video ya, tayangan video mengenai tentang gerak kelenturan tubuh bagian pinggang. Nah, anak-anak bisa melihat tayangan video berikut ini ya. Ya, selanjutnya kita lanjut ke materi mengenai tentang kelenturan tubuh bagian pinggang pada saat duduk. Nah, pada saat duduk, tadi melakukannya itu pada saat berdiri, sekarang pada saat duduk ya anak-anak. Nah, anak-anak sekarang posisinya berada di bawah ya, atau menyentuh lantai. Nah, terus selanjutnya kedua kaki itu posisinya lurus. Kedua kaki lurus. Dan selanjutnya itu kedua tangan menarik kedua kaki ya, menarik kedua kaki selebar mungkin, bukan selebar bahu ya, tapi selebar mungkin ya. Seperti itu gerakannya ya, caranya. Nah, sesudah menarik selebar mungkin dan tahan kedua kakinya menggunakan tangan. Tahan sampai ada kerasa sakit di bagian pahanya ya, seperti itu. Nah di sini Bapak ada tayangan video ya, tayangan video. Anak-anak bisa lihat ya tayangan videonya. Ya, di sini juga Bapak mempunyai manfaat dari kelenturan tubuh bagian pinggang dalam posisi duduk ya. Manfaatnya yang pertama, dapat melatih kekuatan kaki bagian bawah. Berarti menguatkan kaki bagian bawah ya. Dan yang kedua, dapat meningkatkan kelenturan bagian pinggang. Jadi poin kedua itu berarti dapat meningkatkan kelenturan di pinggangnya ya, bagian pinggang. Yang ketiga, dapat meningkatkan gerak tubuh sehingga mampu melakukan aktivitas olahraga dengan baik atau dengan benar ya. Nah, itu manfaat-manfaat dari melakukan cara kelenturan tubuh dengan posisi duduk ya. Nah, anak-anak sudah mengerti atau sudah paham? Ya. Nah, melakukan itu dengan cara harus mendampingi kedua orang tua ya, harus ada dampingi oleh kedua orang tua maupun kakak atau teteh atau bunda atau dan lain-lain ya. Itu ya, harus didampingi ya, jangan sampai melakukan sendiri ya. Nah, selanjutnya di sini ada kelenturan otot pinggang dengan posisi duduk. Nah, di sini Bapak akan mengasih tahu cara teknik atau cara melakukannya. Nah, sekarang anak-anak posisinya duduk. Posisi duduk, kedua kaki lurus dan menempel di lantai atau di matras ya, atau menempel di bagian datar ya, jangan bergelombang ya, harus datar. Dan yang kedua, kedua kaki dibuka selebar-lebarnya
dan dibantu oleh kedua tangan. Nah, sudah membuka selebar-lebarnya. Terus kedua tangan berada di atas kepala. Nah, sesudah berada di atas kepala, selanjutnya posisi badan kesampingkan ke arah kanan. Ke arah kanan ya. Dan begitu juga kesampingkan ke arah kiri. Ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak mempunyai tayangan video ya. Anak-anak bisa lihatkan tayangan video Bapak ya. Dan yang gambar kedua itu ada seorang perempuan sedang duduk ya, atau sedang duduk silat ya. Nah, ini caranya anak-anak posisinya pertama itu duduk. Nah, terus kemudian kedua kaki atau telapak kaki ditekuk. Ya, tadi yang pertama itu diluruskan ya, dibuka selebar-lebar mungkin. Dan yang gambar kedua ini ditekuk ya kakinya, kedua kakinya ditekuk dan telapak kakinya menempel ya, saling menempel dan dibantu oleh kedua tangan ya. Tahan sampai merasakan sakit ya. Tahan sebentar baru lepaskan lagi ya. Nah, di sini Bapak mempunyai video ya, tayangan video, dan anak-anak bisa lihat tayangan video berikut ini ya. Nah, di sini Bapak mempunyai manfaat ya, manfaat kelenturan otot pinggang dengan posisi duduk. Yang pertama, dapat meningkatkan kekuatan otot kaki bagian bawah. Yang kedua, meningkatkan kelenturan otot pinggang. Nah, itu manfaat-manfaat yang anak-anak sudah melakukan kelenturan tubuh ya. Ingat, cara melakukannya itu harus didampingi oleh kedua orang tua, maupun kakak, teteh, bunda, ataupun dan lain-lain ya. Nah, di sini ada kelenturan tubuh. Di sini ada manfaat. Sebelum manfaat, di sini ada gambarnya ya. Gambar 3 orang laki-laki sedang melakukan gerakan kelenturan tubuh. Nah, caranya anak-anak lakukan di rumah, harus didampingi dengan kedua orang tua. Kalau misalnya orang tuanya tidak ada atau lagi kerja, boleh didampingi oleh kakak ya atau teteh ya. Sekarang cara melakukannya, anak-anak sekarang posisinya berdiri tegak. Sesudah berdiri tegak, selanjutnya anak-anak sekarang contoh seperti ini Bapak ya. Posisi berdiri tegak. Terus posisi badan ditundukkan ke bawah, terus tangan ke bawah sampai kedua telapak tangan menyentuh di ujung kaki. Kalau misalkan anak-anak tidak menyentuh di ujung kaki, bisa menyentuh di pergelangan kakinya ya, pergelangan kaki. Itu sudah menyentuh, sekarang lakukan kembali lagi ke posisi awal ya, seperti itu. Dan lakukan lagi sampai 3 kali ya, biar otot-otot di bagian paha atau bagian paha belakang ini bisa tidak sakit ya, atau menjadi enak ya. Nah, di sini ada gerakan ini mempunyai manfaat anak-anak. Manfaat dari gerakan ini untuk meningkatkan fleksibilitas otot pinggang dan kekuatan otot kaki bagian belakang, sehingga terbentuk rangkaian gerak yang baik pada saat melakukan gerakan olahraga dengan benar ya. Itu manfaatnya ya, berarti meningkatkan fleksibilitas ya, fleksibilitas otot pinggang. Nah, itu terus selanjutnya itu menguatkan otot-otot kaki bagian belakang. Berarti otot-otot yang tadinya tidak kuat, anak-anak melakukan ini, gerakan ini terus menerus dan berlatih, itu akan menjadi kuat otot kaki bagian belakang ya. Nah, di sini ada
contoh tayangan video ya, video dari Bapak. Silakan anak-anak bisa melihat tayangan video berikut ini. Ya, selanjutnya di sini ada kelenturan tubuh ya. Di sini ada kedua orang laki-laki ya. Ini secara berpasangan ya. Cara melakukannya itu secara berpasangan. Nah, caranya pertama anak-anak posisi duduk, kedua kaki diluruskan dan seorang laki-laki yang temannya itu berada di belakang dan menarik tangannya sampai ke atas ya. Terus yang di belakangnya itu bagian lututnya didorong ya ke teman yang di depannya ya, seperti itu. Nah, di sini ada manfaatnya ya anak-anak. Manfaatnya yang pertama, dapat meningkatkan kekuatan otot bahu. Nah, otot bahu. Dan yang kedua, dapat meningkatkan otot bagian pinggang sehingga punggung ya, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lagi ya, secara berpasangan ya, itu anak-anak bisa melakukan secara caranya itu duduk, terus kakinya dikesampingkan, kedua tangannya di ke belakang ya. Nah, di sini ada manfaatnya ya anak-anak. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kekuatan otot kaki bagian bawah. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas bagian kaki sehingga mampu melakukan aktivitas olahraga dengan baik. Nah, ini contoh selanjutnya ya, itu menarik kedua tangan ke arah belakang dan kembali lagi ke posisi ke atas ya. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu satu, dapat meningkatkan kelenturan pada persendian bahu. Yang kedua, dapat meningkatkan kelenturan otot pinggang. Nah, ini ada contoh selanjutnya ya. Ini ada seorang perempuan. Nah, anak-anak nanti bisa melihat tayangan video Bapak ya. Nah, sekarang selanjutnya itu ada manfaatnya anak-anak. Manfaatnya itu dapat meningkatkan fleksibilitas gerak dan gerak dari otot kaki, pinggang, dan bahu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, itu anak-anak contoh-contoh, silakan anak-anak bisa melakukan di rumah ya. Nah, di sini ada kesimpulan dari Bapak. Yang pertama, kelenturan tubuh yang baik dapat meningkatkan fleksibilitas otot dalam rangkaian gerak. Yang kedua, kelenturan tubuh dapat mengurangi ketegangan pada otot dalam melakukan aktivitas olahraga sehingga terhindar dari cedera. Yang ketiga, dapat membantu membentuk perkembangan postur tubuh dengan baik. Yang keempat, kelenturan tubuh dapat mengurangi resiko terjadinya cedera pada saat melakukan aktivitas olahraga atau kegiatan sehari-hari. Ya, anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, sebelumnya pembelajaran ya. Ya, baik anak-anak, terima kasih ke pembelajaran di pagi hari ini. Semoga materi dari Bapak bermanfaat untuk anak-anak ya dan dapat dimengerti. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.